Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik juga amalannya. Rasulullah bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi kalau berbuka itu jangan langsung sate kelata, ya, bakso, kopi, kabel semua. Jangan keburu dulu, santai dulu, doa dulu. Ya, doa dulu. Itu doa yang keluar dari perut seorang yang sedang kosong perutnya nuruti Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa kehadiran Ramadan ini tentunya adalah sebuah kabar gembira dan sekaligus hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hampir setiap tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang beriman, maka tentunya mereka akan senantiasa berbahagia, bersukaria, bukan hanya sekedar menyambutnya, akan tetapi bisa mengisi waktu-waktunya di dalam rangka menjalankan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kaum muslimin dan muslimah ini semua tidak lepas dari petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hambanya kemudahan, pertolongan, termasuk petunjuk kita bisa mendapatkan di tahun ini berada di dalam bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Oleh sebab itu, di antara bagian yang paling termahal di dalam agama kita, dalam agama Islam, adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah bentuknya bermacam-macam. Dan yang paling termahal dan paling istimewa di antara hidayah yang Allah karuniakan kepada kita adalah hidayah Islam, dan hidayah Allah berikan taufik kepada kita, kekuatan di dalam rangka menjalankan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat kisah di antara beberapa para nabi, kisah di antara termasuk orang-orang saleh terdahulu, bagaimana mereka senantiasa mensyukuri hidayah Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada mereka. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim sangat menginginkan sekali sang bapa berada di atas agama yang hak. Dengan segala upaya dan usaha, dan tentunya menyerahkan hal ini
kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian sang ayah berada di atas jalan yang hak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala abah. Allah Subhanahu wa taala menolak dari keinginan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, bagaimana harapan yang sangat besar agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada putranya agar bersama-sama di atas jalan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pun enggan memberi hidayah tersebut. Tidak ketinggalan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharapkan hidayah yang besar, mengharapkan pamannya Abu Talib agar kemudian ia berada di atas agama yang hak. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala enggan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan para kaum muslimin, para kaum musliman, para kaum muslimah, kita semua, tanpa dengan meminta itu semua, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah Islam itu cuma-cuma kepada kita semua. Oleh sebab itu, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, bersyukurlah atas hidayah Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, termasuk hidayah petunjuk dan pertolongan serta kemudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, tidak ada doa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Bahkan Allah tempatkan di awal-awal permulaan surat di dalam Al-Quran, doa yang pertama kali Allah ajarkan kepada kita adalah doa meminta hidayah kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang Allah karuniakan kepada kita untuk senantiasa berada di atas kebenaran, di atas jalan yang hak, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kesempatan yang paling besar inilah kita berada di bulan Ramadan untuk bisa memanfaatkan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, dengan cara memanfaatkan hidayah tersebut untuk memaksimalkan dan bersungguh-sungguh di dalam rangka melaksanakan ibadah dan hal-hal yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jangka waktu pendek agar kemudian waktu yang kurang lebih 1 bulan yang Allah berikan kepada kita semua senantiasa di akhir sampai dengan selesainya bulan Ramadan, kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangka panjangnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas agama Islam. Inilah yang selalu diwasiatkan para khatib, para khutaba di atas mimbarnya dengan mengangkat firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati di atas agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu doa meminta hidayah adalah senantiasa yang selalu kita utamakan dan senantiasa selalu kita ulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di kesempatan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita selalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan kepada kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu orang yang beriman akan senantiasa bisa memanfaatkan
nilai hidayah yang Allah karuniakan kepada kita ini dengan menghidupkan dan senantiasa mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan, memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah hadis dikisahkan dari sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah bahwasanya mengisahkan ada dua orang bersaudara yang salah satu di antara mereka kedua-duanya semangat di dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu di antara keduanya wafat di medan peperangan. Sedangkan yang satunya kemudian Allah berikan artinya hidup sampai setahun setelahnya. Kemudian Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an kemudian beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat bahwa dua orang yang beliau lihat di dalam mimpinya tadi, bahwa yang lebih dahulu orang yang salah satu saudaranya yang wafat di jalan Allah dan yang setahun hidup setelahnya, akan tetapi justru malah yang lebih duluan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah saudaranya yang setahun setelahnya hidup dari setahun sebelumnya saudaranya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadikan sahabat yang mulia Talha ini heran-heran. Lantas kemudian beberapa waktu setelahnya Talha menceritakan kepada sebagian para sahabatnya tentang mimpi yang dialaminya. Maka para sahabat pun terheran-heran. Bagaimana mungkin orang yang kemudian wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian orang yang wafat setelahnya dan dia wafat bukan dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun tingkatannya dan kedudukannya lebih tinggi dan lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka Talhah bin Ubaidillah menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menceritakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah orang yang satu ini dia mendapatkan bulan Ramadan?" Maka para sahabat mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Maka Nabi pun mengatakan, "Bukankah orang ini juga dalam waktu satu tahun dia melakukan salat ini, dia juga memperbanyak sujud ini dan itu?" Maka para sahabat pun mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Oleh sebab itu, dalam akhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Kata Nabi, sungguh sangat jauh perbedaan di antara keduanya, maksudnya dalam kebaikan bagaikan antara langit dan bumi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini tentunya kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, bahwa hadis ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik hidayahnya, kemudian agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita insya Allah bertemu dengan bulan ini, dan kita berada di dalam bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin rahimakumullah, ada mungkin di antara sebagian saudara kita yang mungkin berharap sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang kedua di dalam hadis ini, bahwasanya hadis atau kisah di atas tadi bukan menunjukkan bahwasanya ibadah puasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah jihad. Tentunya kita tahu bersama tidak ada ibadah yang paling mulia dan yang paling tinggi tingkatannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kecuali orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya nilai keberkahan seseorang
Dikatakan keberkahan adalah nilai kebaikan seseorang, nilai keberkahan umur seseorang. Artinya dia mengisi waktu-waktunya untuk senantiasa banyak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang Allah berikan kepada salah satu di antara keduanya adalah diisi dengan melakukan banyak kebaikan sehingga menjadikan umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan baik juga amalannya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara faedah hadis tersebut bahwa senantiasa kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, meningkatkan doa-doa kita di bulan Ramadan ini, apalagi di tengah wabah yang sekarang kita alami. Bahkan hampir seluruh kaum muslimin di dunia mengalami apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya senantiasa menguatkan ibadah kita, meningkatkan ibadah kita, dan termasuk bagian dari ibadah adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang selanjutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa yang disampaikan di awal tadi, bahwa senantiasa kita selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kemudian Allah selalu membimbing kepada kita semua, memberikan pertolongan dan kemudahan untuk bisa diberikan kemudahan di dalam rangka melakukan ketaatan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tentunya kita menginginkan agar Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang kemudian bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, Ramadan yang kemudian punya nilai banyak plusnya dibandingkan mungkin Ramadan tahun-tahun yang kita lewati sebelumnya. Dan tentunya kita mengetahui bersama bahwa nilai seseorang, kualitas nilai ibadah seseorang di bulan Ramadan adalah dilihat dari sebagaimana dia mengakhiri atau garis finishnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada akhirnya seperti apa. Berapa banyak di antara sebagian kaum muslimin yang terkadang semangat-semangat ibadahnya berada di awal-awal. Semangatnya di dalam rangka melakukan ketaatan di awal. Akan tetapi berjalannya hari, berjalannya waktu, bahkan semakin berakhirnya bulan Ramadan, mulai kemudian lemah, mulai kemudian lesu, sehingga kemudian di akhir-akhir Ramadan hilang semangatnya untuk melakukan ketaatan, bahkan semakin lemahnya untuk kemudian meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, termasuk juga kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan usia kita adalah usia yang barakah, menjadikan umur kita adalah umur yang senantiasa kita isi dengan kebaikan, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua adalah dengan dihadiahkan, didatangkan bulan Ramadan ini. Maka perbanyaklah kita meminta hidayah dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah menjadikan akhir hidup kita adalah kehidupan yang baik, sebagaimana Ramadan diakhiri dengan amal yang baik, agar kemudian bukan hanya dari sisi kuantitas banyaknya sebuah amal, akan tetapi kualitas dan nilai pahala kita yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya juga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian Allah menjadikan akhir hidup kita adalah husnul khatimah, dan berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal saleh yang berkualitas, amal saleh yang banyak, dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjadikan diri kita memasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan esensi yang terpenting dari ibadah puasa adalah berharap menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita dan mengakhiri hidup kita dengan
dengan akhir hidup yang baik insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.